Ya, tulis I am that I am, gitu. Ya, atau saudara sering mereka pakai istilah ini. I am that I am. Aku adalah aku. Saya tidak siap sebenarnya untuk menjelaskan ini kepada saudara. Aku adalah aku. Lalu orang masih bingung. Masa Yesus itu Tuhan? Masa dia Allah? Siapa yang pernah bilang aku adalah? Aku adalah. Aku adalah siapa? Hah? Yesus. Yesus datang dan bilang aku adalah. Aku adalah. Aku adalah. Dengan kata lain Yesus sedang berkata, yang berfirman kepada Musa waktu itu aku. Ini yang paling kontroversi. Ya, hingga kini orang tetap saja persoalkan. Coba baca lagi Yohanes 14 ayat 6. 3. Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ulang, ya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya baca saja, ya. Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Apapun yang kau katakan terserah, tapi kami tidak mengalah. Ini bukan suka-suka saya baca di langit. Ya. Jadi waktu Musa tanya, kalau begitu siapa namamu? Aku adalah aku. Lalu sekali lagi Yesus datang dan bilang, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Ya. Dan saya terkejut, orang Ibrani ternyata menyebut, ya saya pernah bilang ke saudara ya, menyebut itu apa, ruangan di tabernakel, ya. Ini ruangan ibadah mereka, ini apa, denanya, toh. Ini ruangan kudus, ini ruangan maha kudus, ini halaman. Mereka menyebut ini adalah jalan. Ini orang Ibrani. Agama Yahudi bilang ini jalan namanya. Mereka sebut ini jalan. Ini kebenaran. Dan ini hidup. Jadi waktu Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, mereka marah. Kenapa? Karena mereka tahu ini loh, ini beda di dalam bait Allah mereka. Lalu Yesus yang tidak diterima di dalam bait Allah ternyata adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka marah. Tapi mereka mau bilang apa coba? Semua yang manusia tidak bisa buat, Yesus bisa buat. Ada yang terus saja persoalkan, ya, belum lama saudara, kayaknya baru 2 hari lalu kali, ya. Saya akhirnya terpancing, saya jawab juga ya. Berapa waktu saya jengkel, sebenarnya saya jengkel, betul ya. Kenapa saya jengkel? Karena sebenarnya ini bukan lagi pertanyaan menurut saya. Yang nanya kan bukan anak kecil,
sendiri. Artinya dia itu sudah membaca dan sudah mendengarkan banyak video. Tidak mungkin tidak. Bukan orang Kristen. Ya, mungkin sudah nanti bisa lihat ya. Kalau salah Bali itu dia bertanya, ya. Dan dia sudah bertanya berulang kali, berulang kali. Ya. Ya kemarin saya bilang, aduh, harusnya kalau Anda ini memang serius bertanya, serius mencari kebenaran, harusnya kamu pasti sudah dapat jawabannya dari khotbah saya. Tapi tetap saja paksa, ya. Kenapa Yesus tidak tahu, ya, kapan dia, kenapa Yesus tidak tahu, gimana? Kapan dia datang? Gimana? Mari 24 coba. Kenapa Yesus tidak tahu, Ibu Gembala? Dia bilang. Karena saya tidak mau jawab, dia yang langsung jawab. Ya. Saya kan jawabnya lain. Jawabannya kan maksudnya saya tidak mau menjawab, bukan apa-apa maksud saya. Maksudnya Anda ini kan sebenarnya Anda tidak sedang mencari kebenaran, ya. Ini kan. Jadi dia bilang apa? Kenapa Yesus tidak tahu hari dan saat? Ya. Coba Pak lihat dari ayat 35. Kapan tadi kalau tuh? Iya, supaya orang melihat. Ini kan waktu murid-murid tanya, ya, karena Yesus bicara tentang akhir zaman, mereka tanya, kalau begitu kapan itu akan terjadi? Ya, lalu Yesus jawab tadi ayat 30 berapa? 35. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi orang itu mau bilang kalau Yesus bukan Tuhan. Dia bilang, ini jawabannya Ibu. Dia bilang, kenapa Yesus tidak tahu? Karena Yesus bukan Tuhan. Saya bilang, bukumu loh yang mengakui Yesus itu adalah Maha Kudus, Maha Suci, loh bukumu. Dan sekarang katanya Yesus sudah ada di surga, sementara nabi-nabi yang lain di dalam tanah. Dia Maha Suci, tidak pernah buat kesalahan, dan dia sekarang ada di surga. Lalu kau tidak mau muliakan dia? Sebenarnya ada apa di pikiranmu? Oh, dia langsung mengelak sebenarnya. Kalau saya jawab begitu, mereka putar lagi sebelah sana. Ya. Saya bilang tadi tidak ada masalah dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Bagi kami Yesus Tuhan dan Allah. Kalau kau bilang itu masalah, itu kan masalah kalian, bukan masalah kami. Waktu saya balik bertanya begini, oke? Di Alkitab tulis, Tuhan bertanya Adam, di mana kau? Menurutmu, kalau Alkitab tulis Adam, di mana kau? Tuhan yang tanya. Menurutmu apa Tuhan tidak tahu? Kalau Adam di mana? Ada beberapa pernyataan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Tapi ternyata ada banyak sekali peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. Yesus tahu, bahkan sebelum mereka bilang. Berarti waktu dia tanya, artinya dia sudah tahu. Jadi saya tanya lagi, kalian tahu dia akan datang nanti jadi hakim? Kalian saja tahu kalau dia mau jadi hakim. Masa dia nggak tahu kalau dia mau datang kapan? Loh, kamu tahu dari mana? Saya tanya, kamu tahu dari mana? Kalau
Kalau dia merasa jadi hakim, tahu dari mana? Nah, kalau kamu saja tahu, apalagi dia? Dia sekarang ada di surga, dan dia tidak lagi menjawab, tidak lagi bertanya. Ini orang-orang sudah sama ini, ya. Jadi kalau saudara meragukan Tuhan, ya, saya sudah dulu diragukan misalnya. Kalau saya ngomong apa begitu, kalau ada orang yang ragu, maksudnya seperti meragukan kejujuran saya tersinggung loh. Sampai ke sana. Saya sampai bilang ke saudara, kalau saudara-saudara jemaat sampai meragukan kejujuran saya, harusnya ganti di saudara gembala kalau begitu. Baiklah saudara, kalau untuk hal-hal kecil, lalu saya mesti berdosa, saya tidak pantas menjadi hamba Tuhan kalau begitu. Apalagi itu Tuhan. Lalu saudara ragu, misalnya Tuhan suruh buat apa begitu, kau masih tanya, apa benar ya Tuhan? Ya ampun, itu. Tuhan yang suruh, kita ragu. Coba sekarang saya bilang ke saudara, ini berulang kali, ya. Mengapa saudara tidak ragu taruh uang di bank? Coba, kenapa? Kok bisa saudara? Itu kan orang, mereka kan bukan Tuhan. Kenapa saudara tidak ragu? Bayangkan kalau bank lebih kau percaya daripada Tuhanmu. Coba saudara cek. Lalu saudara sebut saudara ini orang beriman. Coba cek. Kalau ternyata saudara lebih percaya kepada lembaga manusia daripada kerajaan Allah. Coba. Allah yang sedasar sehebat itu saudara. Mengapa iman Abraham dihitung sebagai kebenaran oleh Allah? Mengapa? Karena Abraham apa saja yang Tuhan bilang pokoknya dia. Aduh, langsung bikin tanpa mempertimbangkan. Mengapa Abraham menjadi berbeda dari yang lain? Mengapa? Karena ketika tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Sudah tidak ada dasar, ini mau berharap apa? Itu semua pengharapannya sudah gagal, sudah batal, sudah. Ya. Bayangkan dari awal, waktu ada firman bahwa dia akan punya anak, itu kira-kira Sarah sudah usia berapa? Kalau Abraham dipanggil kira-kira usianya 75. Kira-kira usianya 75 tahun kan? Kira-kira jarak antara firman Tuhan sampai pengenapan kira-kira 25 tahun kira-kira. Kurang lebih itu. Nah, kalau Abraham 75 tahun, berarti Sarah 65 tahun. Masa begitu saja kan sudah tidak mungkin, sudah mustahil. Punya anak, dari mana anaknya? Usianya sudah 65 tahun. Alkitab memberitahu bahwa Sarah sudah mati haid. Wah, anak dari mana? Dari Hongkong. Ini yang sudah kedua saya. Ini sudah kedua. Harusnya dia Keluaran Kejadian 12.
Ya kau punya anak kan? Ini sudah dua. Ya. Ini Sarah sudah 90. Waktu pertama kali dipanggil dan diucapkan berkat apa yang akan terjadi, itu Sarah kira-kira usianya hampir 70. Hampir 70 masa punya anak. Tuh. Kalau Tuhan bilang kau akan punya perusahaan besar, orang bilang oh iya, masuk akal. Tapi kalau bilang kepada kakek dan nenek kamu akan punya anak, keturunanmu sana, ya Abraham, kamu keluar dari itu, ya hitung bintang-bintang, hitung pasir. Kalau kamu bisa hitung, itu keturunanmu. Emang anak tikus atau anak apa? Ya, bisa sebanyak itu, tapi itu Tuhan. Dan Abraham percaya. Siapa seperti Abraham? Tinggalkan rumahmu, tinggalkan semuanya, lalu mari ikut aku. Kemana Tuhan? Nanti aku tunjukkan kepadamu. Nanti aku bilang. Nanti ya. Ini nanti ya. Kalau Tuhan perjelas dulu, perjelas ya. Kami mau buat, kami mau taat Tuhan. Pokoknya kami buat apa saja, tapi jelaskan. Jelas dulu Tuhan. Kalau belum jelas kami tidak. Coba lihat, ini kan manusia dan ini kita. Coba ini, coba. Ini kan, ini perkataan pertama Tuhan kepada Abraham. Waktu itu namanya baru masih Abram, ya. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Dia tidak bilang sana ke Jepang, tidak. Tanah Korea, tidak. Nanti kita bilang nanti nanti ya. Oh jadi gimana sekarang? Mari bacalah dulu. Langkah dagang maju, jalan. Mau gimana? Bacalah maju. Yang pimpin perjalananmu adalah jalan. Kok mengaku tidak ada jalan? Sementara dia itu jalan. Kau takut tidak ada pintu. Sementara Yesus bilang apa? Akulah pintu. Akulah jalan. Akulah pintu. Takut tidak ada makanan, dia bilang akulah roti hidup. Kok apa nih? Ternyata kita seperti itu, saudara. Itu manusia. Nomor 1 Korintus, kita dipimpin oleh, kita berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan percaya. Untuk Korintus 15 ayat 7. Atau 2 Korintus 15. Kita berjalan dengan percaya. Tulis percaya. Lalu ketik 1 Korintus 2 Korintus. Belum.
Belum. Kita berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan percaya. Dua Korintus berarti. Saya cari dari 2 Korintus 15 bukan. Nah saudara ya, itu ayat yang begitu ini 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti waktu saudara ini cuma apa? Lebih percaya apa yang kelihatan, kau belum hidup sebagai orang percaya. Nah, gampang dong jadi percaya. Latihannya itu luar biasa. Latihannya sepanjang kita hidup. Latihan percaya, latihan beriman. Ya, hidup kita adalah hidup karena iman. Ibrani berkata apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jika dia mundur dari iman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba. Apa saudara pikir gampang beriman itu? Ya, percaya itu gampang. Ya, itu sebabnya sekali lagi mengapa ya kepada Abraham imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu kita adalah keturunan Abraham. Nah, saya dan saudara ini benar-benar mau bilang keturunan Abraham bagaimana? Kita orang mana? Abraham orang mana? Itu? Tetapi kita disebut keturunan Abraham. Mengapa? Karena iman. Jadi kalau saudara hidup dengan iman, saudara adalah keturunan Abraham. Nah, hidup dengan iman itu bagaimana? Semua yang Tuhan bilang kau tidak percaya. Kau lebih percaya apa kata dokter? Lebih percaya apa kata petugas asuransi daripada apa kata Tuhan? Coba. Malah orang beriman malah sekarang ini ditertawakan. Ya. Hati-hati saudara. Jangan biarkan saudara ini ke gereja tapi sebenarnya kau ateis. Ya. Karena waktu kita tidak beriman lagi, kita tidak bertuhan sebenarnya. Sementara karena Tuhan itu tidak terlihat, membutuhkan iman. Nah, iman tumbuh dari mana? Makanan iman itu apa? Firman Tuhan. Sudah tidak tahu firman Tuhan. Tidak mau ibadah. Tidak mau renungkan firman Tuhan. Yang kau renungkan persoalanmu. Ini bagaimana mungkin kau bisa berjalan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan kalau begitu caranya? Nah, kalau iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, artinya apa? Semakin engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia, berarti makin hari
Lalu lihat, iman ini mengalahkan dunia, iman mengalahkan setan. Coba. Iman membuat kita memiliki garis keturunan Abraham, sehingga berkat Abraham sampai kepadamu. Apa berkat Abraham? Keselamatan. Orang selalu kalau bilang berkat Abraham aja, langsung pikirannya kekayaan berlimpah-limpah. Terus dia belajar, Abraham kemudian dia punya kekayaan berlimpah-limpah. Dia pernah meninggalkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Apa? Abraham kaya raya. Ingat itu. Orang sekarang malah makin hari dia makin sayang dengan hartanya. Lalu kok bisa punya limpah-limpah itu dari mana? Caranya saya bisa cerita dari A sampai Z kepada saudara, orang bingung aja. Bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menyiapkan, bagaimana, ya? Nah, udah kita coba hitung pembangunan selama ini. Coba saudara hitung, ya. Tadinya pertama kali saya berpikir saya mau hitung, tapi kemudian sudahlah, masih ada banyak pekerjaan yang saya perlu lakukan, sudahlah saya hitung, ya. Tapi yang jelas kan mereka tidak pernah berhenti bekerja. Itu baru bayar tukang aja, coba hitung ini udah berapa bulan. Belum bahannya, coba hitung kalau itu berapa banyak. Kan aneh bukan? Mula-mula saya juga tidak pernah terpikir kalau ini bisa jadi, ya. Setiap kali tukang tanya, ibu nanti sudahlah, ya. Nah, pokoknya kita lihat saja perkembangannya seperti apa, nanti bagaimana, ya. Nggak tahu bilang. Sementara sudah ada saja yang terjadi. Nah, yang saya sendiri jadi bingung, oh Tuhan kok bisa seperti ini? Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aku saudara hafal, kayak tanda di Alkitabmu. Nah itu, jadi iman, ya. Rajin-rajinlah baca, rajin-rajinlah bersekutu dengan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, ya. Nah, ada waktu untuk yang lain sehingga imanmu tidak pindah kepada hal-hal yang salah. Saya baca tadi, saya baru baca peristiwa tahun 1986 Challenger berapa? Ringnya pesawat Challenger, ya. NASA Amerika, ya. 86 kalau saya tidak salah, kalau bukan 86, 89, 86 kayaknya. Nah saudara, ya, saya baca ada tulisan dari seseorang yang dia bilang waktu itu dimulai dengan 43.000 pelamar yang mendaftar, ya, ingin menjadi salah satu yang ikut di dalam pesawat Challenger. 43.000 saudara, bukan 430 orang, 43.000. Ya. Kemudian dia bilang lalu lewati seleksi pertama dan tinggal berapa ribu begitu, 1.500 atau berapa begitu, ya.
Kemudian pokoknya begitu, diseleksi terus 450 terus diseleksi terus sampai akhirnya tinggal 15 orang kalau tidak salah. Dan waktu seleksi terakhir, ya, ini pria yang kemudian menulis kesaksian ini. Tadi dia tulis namanya aneh, jadi saya tidak hafal. Dia bilang, saya berharap, saya berdoa, Tuhan, biarlah aku yang terpilih, sehingga aku tahu bagaimana pengalamanku berada di pesawat ulang-alik itu kan. Itu rencananya begitu, itu pesawat ulang-alik, ya, akan keluar angkasa, Challenger. Wah, itu kan waktu terbang pertama itu kan disiarkan, ya, disiarkan langsung itu kalau tidak salah, langsung, jadi seluruh dunia itu nonton. Saya ingat itu saya ikut nonton. Dan dia bilang apa? Dia sangat berharap. Lalu keluar nama-nama orang yang dipilih, dan dia tidak terpilih. Dan dia rasa waktu itu dunianya runtuh, ya. Semua pokoknya kan masalahnya itu sudah jadi impian, ya kan? Jadi waktu dia pasti berbagai seleksi dia ikut, ya, ya seleksi sampai berkurang, dan dia tetap ada masalahnya. Jadi dia sudah sangat berharap dia yang akan terpilih, dan ternyata seleksi terakhir dia kalah. Jadi saudara, waktu itu dia bilang, kok bisa ya perempuan itu malah yang terpilih? Kan ada satu perempuan. Kenapa bukan saya? Kenapa mesti perempuan itu yang terpilih? Dia bilang waktu itu, ya, dia sudah marah, kecewa, semuanya pokoknya waktu itu ada di pikirannya, ya. Dan dia bilang akhirnya dia mesti menerima kekalahan ini sampai hari Challenger diterbangkan. Dan dia bilang waktu itu kami semua ada di situ dan menyaksikan pesawat itu diterbangkan. Dia bilang, toh waktu detik-detik itu dia masih bilang begini ke Tuhan, Tuhan, kenapa bukan aku? Dia masih bilang begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Ya, ini semuanya runtuh, sudah harapanku, impianku semuanya runtuh. Dan dia bilang, baru saja pesawat itu meluncur ke atas. Kemudian, kalau tidak salah 9 menit ya? 9 menit kalau tidak salah. 9 menit lalu meledak. BPI apa? Mati sama, yang tidak ada sisa. Lalu dia bilang, kini aku percaya, oh Tuhan, ternyata betul kau Tuhan. Aku sudah marah, aku sudah kecewa, aku sudah begitu. Ya. Ternyata dia bilang, sampai kini aku masih ada dan menuliskan kesaksian ini untuk orang-orang yang tidak mau percaya. Kita memiliki Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi di akhir hidupmu. Tuhan tahu dan kau tidak mau percaya. Bayangkan akhir hidup, akhir bumi ini dia tahu. Lalu masa cuma akhir hidupmu dia tidak tahu? Besok menjadi apa dia tidak tahu? Masa sih? Nah kalau saudara percaya dia tahu, mengapa kau tidak menyerahkan hidupmu kepadanya?
Pak. Iya kan luar biasa hasil dari iman. Ya. Mengapa kita kalah? Berarti kurang imanmu. Mengapa dunia bisa mengalahkanmu? Kurang imanmu. Mengapa setan bisa mengalahkanmu? Kurang imanmu. Mengapa kurang imanmu? Kurang bersekutu dengan firman Tuhan, kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang taat, kurang setia. Coba lihat lagi iman, Ibrani 11. Coba segera deh, Ibrani 11 ayat 6. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Saudara, di sini ada kata yang terakhir ditulisnya diligently, ya. He is a rewarder of them that diligently seek him. Ya, itu coba bahasa Indonesia-nya supaya wakil. Diligently. Dan bahasa Indonesia-nya ini kata ini terkenal sekali dalam bahasa Inggris. Ya, diligent ini terkenal sekali. Ini artinya, ini yang paling umum orang tahu. Ini artinya bahasa Indonesia diterjemahkan sungguh-sungguh, rajin. Kenapa kau tidak percaya? Coba saudara, ternyata apa? Frekuensi persekutuan kita dengan Tuhan sangat menentukan kau beriman atau tidak. Kau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan tidak? Kemudian dengan iman yang teguh seperti itu, kau akan mengalahkan dunia. Kau akan mengalahkan setan. Kau akan mengalahkan diri sendiri. Kau menjadi pemenang. Ya gitu. Karena tidak mungkin, saudara. Masa kita bisa percaya Tuhan tidak kelihatan? Belum lagi semua perkataannya bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan situasi yang sedang kita lihat. Coba. Yang Yesus bilang berbahagia, itu adalah keadaannya. Menurut ukuran manusia, masa itu bahagia? Yesus bilang itu bahagia, kamu bilang apa? Sekarang saja saudara, orang tetap saja. Saya juga bingung ini, orang Kristen maunya apa sih? Kalau khotbah Yesus yang paling terkenal saja ternyata kamu tidak bisa. Coba, berbahagialah orang yang berduka, tapi kau terus saja berduka. Sulit kan kita mau bilang itu berbahagia, sementara Yesus bilang itu berbahagia. Bagaimana tuh? Betul kita menangis, tapi jangan marah kepada Tuhan terhadap sesuatu yang diizinkan terjadi. No, sama seperti pria tadi yang calon astronot tadi tidak jadi. Ya. Kemudian dia bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan. Coba ya, ada lagi yang satu di Bandung kalau saya tidak salah itu. Ya. Itu dari Jakarta ke, tidak tahu, Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Bogor, pokoknya di Jawa dulu. Peristiwanya itu pendeta. Ya, jadi dia habis pelayanan di Jakarta, dia mesti cepat-cepat karena gerejanya mulai jam sekian gitu, pakai motor tahun itu, tahun puluhan tahun yang lalu. Dan dia kan cepat-cepat gitu. Wah,
Di tengah perjalanan saudara, motornya masuk jurang. Nah, itu jurangnya sangat curam sebenarnya, ya. Tapi ini kan karena seizin Tuhan, itu dia tidak sampai di dasar. Justru waktu motornya melenceng keluar dari jalan, ya, ada pohon di situ, ya. Di jurang itu ada pohon. Dia terjebak di pohon itu, sudah, ya. Jadi motornya itu ada di atas pohon justru, ya. Pohon yang ada di jurang. Jadi dia tidak jatuh ke bawah, ya. Dia justru di dekat di bibir jurang sebenarnya, ya. Tapi dia sudah tidak bisa naik lagi ke atas. Kenapa? Dia takut loh. Kalau dia mau naik gimana ini, dia pasti jatuh. Jadi dia mesti tenang di motor, karena motornya ada di atas pohon. Coba saudara, dia itu mau bernafas juga takut, semua takut. Dia lihat ke bawah, saudara. Begitu semua mengerikan, dan sekian waktu dia ada di situ, ya. Lalu ada orang-orang datang dan menolong beliau. Ya, dia akhirnya dikeluarkan selamat, saudara, ya. Tidak apa-apa, tidak luka, tidak apa, tidak. Jadi pendeta itu selamat. Tetapi dia takut karena dia terlambat ibadah. Nah, dia sampai sana sudah siang kalau nggak salah itu, ya. Dia sampai sana dan dia terkejut, ya. Karena jemaat-jemaat datang, Pak Pendeta, tahu dari mana Pak Pendeta? Kok bisa bertemu? Dia maksudnya, dia pikir, kok jemaat kok tidak marah? Dia ibadah mereka sudah selesai. Pak Pendeta tahu dari mana? Tahu apa? Tadi di sini ada resolusi. Ada orang yang datang hendak mencari Pak Pendeta. Mereka mau bunuh Pak Pendeta. Mereka sudah tahu ibadah kita mulai jam berapa. Jadi mereka bingung. Mereka pikir Pak Pendeta sudah tahu. Itu sebabnya beliau terlambat. Mereka sudah sangat tegang, saudara. Karena ini orang-orang, ini ribuan orang datang hendak. Memang mereka cari mana pendetanya. Bayangkan, jadi dia datang, jemaat terkejut dan dia juga terkejut. Ternyata tadi Tuhan yang buat dia nemplok di atas pohon. Dan dia mesti di atas pohon soalnya. Karena kalau tidak dia akan dengan mudah keluar dari jurang. Jadi dia mesti di atas pohon supaya dia takut kan bergerak, dan itu akan membuat dia terlambat. Menurut saudara itu terlambat, tapi dia sangat Tuhan. Ini pikirannya, dia tahu apa yang akan terjadi. Menurut kita sudah banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup ini, saudara. Yang saudara bilang, kok bisa begitu? Harusnya begini, harusnya begini. Aduh, hidup ini di tangan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan yang tidak pernah buat kekeliruan sedikit pun, tidak pernah. Apa saudara masih percaya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Kalau tidak ada yang kebetulan, kenapa kau tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa saudara kita perlu dilatih terus iman kita? Mengapa saudara harus terus berdoa, terus baca Alkitab, terus beribadah? Mengapa? Karena Tuhan tahu, saudara, ini godaan yang terlihat dengan mata. Ini jauh lebih jelas menurut pandangan kita dibanding pertolongan Tuhan yang tidak mungkin terlambat dan tidak mungkin salah. Coba, betul. Tapi orang yang sudah terlatih kepercayaannya kepada Tuhan, ya, walau mungkin kadang-kadang dia jadi ragu, tapi dengan cepat, ya, dia kembali kepada kepercayaan. Ampuni aku, Tuhan. Ya.
Abraham yang segitu percayanya ternyata pernah goyah. Sampai akhirnya dia mesti berdusta. Abraham masa bisa berdusta? Berdusta. Baru apa? Ada Hagar dalam hidupnya, ada Ismail yang Tuhan tidak pernah janji. Itu akibat ketidakpercayaan, akibat iman yang mulai goyah. Kadang-kadang saya juga berpikir, oh Tuhan, jangan biarkan akhirnya ada Hagar. Jangan biarkan sikapku yang menunda perbuatan Tuhan yang ajaib itu nyata dalam hidup ini. Seandainya saudara dengan mudah percaya, ya, engkau pasti akan terkejut dengan perbuatan Tuhan. Oh Tuhan, kita tidak pernah sangka ini itu mesti jadi. Oh, ada hal-hal saudara dalam hidup ini yang saya kadang pikir, Tuhan, untung kata kita jangan marah-marah. Sekalipun ada saatnya saudara terpancing juga, akhirnya keluar dari cara Tuhan. Kenapa? Jangan terpancing tidak percaya, pasti mati tuh orang. Ya, ini perahu sudah sangat oleh. Bayangkan para nelayan sudah ketakutan. Kalau yang ketakutan ibu-ibu yang tidak tahu berenang, ya masuk akal. Tapi kalau yang ketakutan para nelayan, puluhan tahun pengalaman di laut, takut apa kepada laut? Tapi mereka sudah ketakutan. Orang yang tidak ada pengalaman di laut kan, pernah naik perahu, ya. Wah, saya ingat sekali waktu di pengalaman di laut itu. Itu kami numpang di perahu itu, saudara. Penumpangnya lumayan banyak, ya. Itu waktu mulai melaut, ya. Itu perahunya itu kalau tidak salah jarak antara bibir perahu dan laut kayaknya segini. Ya. Lalu gelombang mengamuk, saudara. Saya ingat sebagian besar yang duduk itu menyanyi. Soalnya ada orang menyanyi apa? Ampun Bang Jago, Bang Jago, Bang Jago, Nana. Semua menyanyi apa? Apa itu lagu? Inilah doaku, kasihan. Pokoknya semua lagu rohani sama keluarga apa? Semua tenggelam. Tuh, mau menyanyi dari bayi jere. Doa, semua dosa, pokoknya semua sudah minta ampun semua. Ampun, dosa ini, dosa itu, pokoknya ya. Semua minta ampun, ya. Saya ingat waktu itu saya termasuk saya boleh kerana saya kuliah soalnya, ya. Dapat lihat orang lain muka dosa pucat dia. Sedangkan seorang dalam, apalagi kita orang luar. Sedangkan orang dalam dapat dia pucat, apalagi ini. Ya ampun, ini kalau jatuh ini kayak batu, kayak dada, dada, gitu
sudah tidak ada tenggelam. Jadi saudara, semuanya ya, sekurangnya tidak mau menangis saudara. Itu waktu lewat. Wah, puji Tuhan. Itu pelaut itu ya aja. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Jangankan yang seperti itu, perahu masuk air saja mereka tidak peduli. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan laut. Nah, bayangkan waktu itu para murid termasuk Petrus sudah ketakutan. Bayangkan tuh betapa mengerikan berarti badai yang mengamuk waktu itu. Kalau sampai para pelaut sudah ketakutan, itu namanya sangat serius. Dan Tuhan tahu bagaimana menenangkan badai. Tuhan tahu bagaimana membuat engkau bisa tenang di atas badai. Cerita-cerita seperti itu diabadikan dalam Alkitab kita. Seharusnya buat kita, oh Tuhan, untung aku ada di dalam Engkau. No? Aku selalu ada di dalam aku yang ada. Allah itu adalah aku yang selalu ada. Kalau cuma aku ini, kadang-kala aku tidak ada. Kenapa? Ini orang. Kalau Yesus selalu ada. Sampai ketika kau berpikir dia tidak ada, dia ada. Waktu saudara mulai goyah hatimu, ingatkan dirimu. Kalau burung pipit Tuhan perhatikan, apalagi kau. Apalagi pipit meningkah. Nah itu. Tuhan tahu yang paling tepat. Jangan diizinkan semua terjadi. Belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau tidak mungkin salah. Kau tidak mungkin salah. Kalau saudara ya, apalagi kalau sudah terlatih ya, sudah terlatih imanmu, saya pikir saudara akan jauh lebih tenang saudara dibandingkan orang yang tidak punya iman ya. Soalnya tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, padahal tidak pernah ada manusia yang tanpa persoalan. Entah dia beriman atau tidak beriman, tetap saja ada persoalan. Ada saja persoalan. Apapun itu tetap ada persoalan. Sampai mungkin orang lain juga, cuma itu dia persoalannya. Iya. Untukmu itu bukan persoalan, tapi untuk dia itu persoalan. Gitu. Nah, berbahagialah waktu saudara ada Tuhan. Kau hidup di dalam dia hidup di dalammu. Firman yang ada di dalammu. Ya, engkau beriman akan dia. Dan salah satu bukti apa? Engkau rajin cari Tuhan, rajin membaca, rajin merenungkan firman-Nya. Jangan saudara rajin untuk hal yang lain. Ya, untuk Tuhan saja. Tadi kan lagu kita apa? Engkau alasan selamaku hidup. Ini saudara tahu kan? Jadi kalau kita sampai sekarang itu masih hidup, cuma karena Tuhan. Dialah satu-satunya alasan yang membuat saya dan saudara masih hidup sampai sekarang. Yang lain sudah mati dan kita masih hidup. Yang lain sudah tinggalkan iman dan saudara belum. Bukan belum ya, tidak. Harus kita bersyukur.
kalau menetapkan aku menjadi milikmu Tuhan. Untuk mempercayai apa yang orang lain berpikir itu gila. Bukan cuma bodoh, itu gila itu. Masa kalian bisa sepercaya itu? Justru kalau kita ini adalah orang rohani, manusia beriman, justru saudara akan menganggap gila orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya dengan apa yang kan? Tuhan tidak terlihat, sama corona juga tidak terlihat. Tapi orang lebih percaya kepada corona daripada percaya Tuhan. Nanti waktu apa? Nafas sudah hampir putus, baru saudara tidak ada pilihan selain percaya ke Tuhan. Ya, untuk kalau kepercayaanmu masih Tuhan terima. Tapi kalau tidak, itu kan harusnya itu yang kita mesti pikirkan. Apa? Yesaya pasal 55 ya. Carilah dia selama ia berkenan untuk dicari, berkenan untuk ditemukan. Iya, kalau waktu apa? 5 menit sebelum putus nafas, saudara minta ampun dan Tuhan ampuni. Kalau tidak, kan kau tidak pernah tahu. Iya, kalau Tuhan masih ampun, Tuhan bilang sampai di situ sudah. Kamu kan tidak mau percaya. Ya, kan? Yang baru jadi Kristen jauh lebih percaya dengan orang yang lahir Kristen. Coba. Dan orang-orang tertentu itu sampai mau mati pun mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya saudara, malah kecewa Tuhan. Kenapa Tuhan belum sembuhkan? Kenapa Tuhan belum dengar? Kenapa Tuhan? Aduh, kapan kau bisa bilang apa? Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuh, untuk kesehatan, bahkan ketika kesehatanku hilang, aku mau bersyukur kepadamu. Bagus sekali saudara kalau sudah seperti ini. Saya suka sebenarnya Tuhan datang sekarang. Berbahagialah dia yang serius. Artinya kedatangan Tuhan untuk tapi saudara yang tidak mau tahu, ya, tidak peduli, tidak bersemangat, ya, saya rindu sekali ini menyanyi lagu ini. Coba kita coba lagu ini. Mari kita berdiri. Sebelum saya lupa, tadi ada orang yang hubungi saya saudara. Tadi sebelum saya siap-siap ya ibadah ganti baju tadi, ada tadi yang dia minta sekali, dia sampai bilang kalau boleh enggak didoakan di gereja. Sudah saking menurut saya dia percaya saudara kepada doa kita. Ya. Tadi saya sudah doakan, dia bilang tolonglah saya ini sangat kesakitan. Boleh enggak? Dia bilang ya didoakan di gerejamu. Orang itu jauh sekali dari Indonesia. Mari kita kirim doa. Ya.
bahkan kepada siapapun, ya. Mungkin yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah kita mau berdoa sebelum kita menyanyi. Satukan hatimu, saudara. Kita kirim doa kita. Mari coba angkat tanganmu, saudara, sama-sama. Kita angkat tangan kita, ya, untuk saudara-saudara kita. Mereka yang sebenarnya menurut saya orang-orang itu, saudara, khususnya tadi yang minta didoakan, itu orang yang menurut saya tadinya, masa dia orang beriman, tapi ternyata saudara tadi bahkan dia bilang, loh, di gereja saya mereka mendoakan saya, itu mereka berdoa secara berkelompok. Apa bisa enggak saya didoakan seperti itu? Oke, saya bilang oke, nanti saya berdoa. Ya, saudara, ya, ini orang-orang yang baru saja mau belajar untuk percaya, dan mereka mau percaya, ya. Saudara-saudara dan saya yang sudah puluhan tahun itu di dalam Yesus Kristus, yang kita percaya Dia bukan cuma mampu membuat mujizat, ya. Dia pencipta. Apa yang tidak mungkin? Oh Tuhan Yesus, kami kirim doa kami untuk semua mereka yang hari ini sedang sakit, siapapun dan apapun bentuk penyakitnya. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau bahkan mampu meletakkan organ yang baru di dalam tubuh yang sedang sakit itu. Oh Tuhan, kami kirim doa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, siapapun itu, bahkan yang belum percaya kepada Yesus Kristus hari ini, biarlah bangkit imannya untuk melihat ternyata ada pertolongan di dalam Yesus, dan tidak pernah ada yang mustahil di dalam kuasa nama itu. Engkau yang berkata, aku adalah. Hari ini kiranya Engkau sungguh menyatakan kuasa-Mu. Engkau yang adalah jalan, Engkau yang adalah kebenaran, Engkau yang adalah kehidupan. Kiranya terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami dimanapun itu, yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bahkan yang sedang sekarat mungkin, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menyaksikan ibadah kami dalam nama Yesus, disembuhkan untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbagai persoalan yang mungkin sedang melilit umat-Mu, apapun persoalan itu, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami dalam tangan Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu. Engkau menjamah mereka yang ada di dalam berbagai persoalan. Nyatakan Engkau mampu dan Engkau sanggup. Terpujilah nama-Mu, oh Yesus. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat dan syukur. Semua kami persembahkan hanya untuk Engkau saja, satu-satunya Tuhan dan Allah yang kami imani, yang kami percayai sampai hidup ini berakhir sekalipun. Kami taruh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan hidup ini, serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan, kekuatan Roh Kudus ada dan menyertai, tidak hanya di malam ini, tapi sampai Tuhan Yesus kembali dan membawa kita pulang, tinggal dengannya selama-lamanya. Kami bersyukur dan akhiri ibadah kami malam ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.